Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan soal-soal biologi materi struktur dan fungsi kromosom dengan mudah? Bersama saya, Ernawati Nur. Yuk simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Jika terdapat 20 kromatid pada suatu sel, maka banyaknya sentromer dalam sel tersebut adalah A. 10, B. 20, C. 40, D. 20 autosom, dan E. 20 gonosom. Generasi smart, untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus tahu struktur dari kromosom itu sendiri. Berikut adalah gambar dari struktur kromosom. Struktur kromosom itu menyerupai huruf X. Hasil kondensasi benang-benang kromatin. Terdiri atas dua kromatid yang saling terhubung pada satu sentromer. Jadi, jika ada 20 kromosom, maka terdapat 10 sentromer di dalam sel. Berarti jawaban untuk soal ini adalah A, yaitu 10. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Yang disebut sebagai sister chromatids adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, E. 1 dan 4. Baik generasi smart, untuk menjawab soal tersebut, kalian harus tahu apa itu sister chromatids. Sister chromatids adalah dua salinan identik pada kromosom yang sama dan disatukan dengan struktur bernama sentromer. Antara 1 dan 2 serta 3 dan 4 pada gambar itu merupakan sister chromatids. Berarti yang merupakan sister chromatid pada soal ini adalah D, yaitu 3 dan 4. Soal nomor 3. Suatu DNA memiliki untai cetakan 3 aksen CAG, CGG, TGC, GCC, ACG 5 aksen. Maka urutan basa nitrogen pada untai mRNA adalah A. CAG, CGG, TGC, GCC, ACG. B. GTC, GCC, ACG, CGG, dan TGC. C. GUC, CGG, ACG, CGG, dan AGC. D. CTC, CGG, UGC, GCC, dan TCG. Terakhir adalah E. GUC, GCC, AGC, CGG, dan UGC. Generasi smart, sebelum kita bahas soal tentang sintesis protein di atas, yang pertama harus kalian hafalkan adalah pasangan basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen pada rantai DNA, adenin akan berpasangan dengan timin, demikian juga sebaliknya, timin berpasangan dengan adenin. Kemudian, guanin akan berpasangan dengan sitosin, demikian juga sebaliknya, sitosin akan berpasangan dengan guanin. Sedangkan pasangan basa pada nitrogen pada rantai RNA, adenin akan berpasangan dengan urasil, demikian juga sebaliknya, urasil akan berpasangan dengan adenin, kemudian guanin akan berpasangan dengan sitosin, demikian juga sebaliknya, sitosin akan berpasangan dengan guanin. Nah, sekarang kita masuk ke tahap sintesis protein. Sintesis protein itu terdiri atas dua tahapan. Yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi yaitu pengubahan DNA
menjadi RNA duta. Dan yang kedua adalah translasi, yaitu pengubahan RNA duta menjadi RNA transfer dan RNA ribosom. Jelas ya sampai di sini? Nah, pada soal tertulis suatu DNA memiliki untai cetakan. Nah, yang dimaksud dengan untai cetakan di sini adalah template atau antisense. Kemudian yang ditanyakan adalah untai mRNA. Nah, untai mRNA yang dimaksud di sini itu adalah kodon. Berarti yang dicari adalah kodon. Nah, apa hubungan kodon dengan template? Yaitu pasangannya. Jadi, kita tinggal cari pasangannya. Tidak usah semuanya, karena ini merupakan pilihan ganda. Kita ketahui bahwa CAG pada option pertama, C itu akan berpasangan dengan G, A berpasangan dengan U, G akan berpasangan dengan C. Kita cari GUC pada opsinya. Berarti ada dua pilihan ganda yang benar, yaitu C dan E. Ini pas awal ya. Oke, sekarang kita cari yang terakhir, yaitu ACG. A ini akan berpasangan dengan U, C akan berpasangan dengan G, kemudian G akan berpasangan dengan C. Berarti UGC. Kita lihat di antara dua yang benar tadi, berarti jawabannya adalah E. Soal nomor 4. Berikut proses yang terjadi selama penyusunan protein. Yang pertama, DNA mencetak mRNA. Yang kedua, tRNA mengikat asam amino. Yang ketiga, mRNA meninggalkan inti menuju ribosom. Yang keempat, terbentuk rantai asam amino. Yang kelima, asam amino terurut sesuai dengan kode dari mRNA. Urutan sintesis protein yang benar adalah A, 1, 2, 3, 4, dan 5, B, 1, 2, 4, 5, dan 3, C, 1, 3, 2, 4, dan 5, D, 1, 3, 2, 5, dan 4, E, 1, 3, 4, 2, dan 5. Generasi Smart, untuk menjawab soal di atas, maka kalian terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana proses dari sintesis protein tersebut. Sintesis protein adalah proses penyusunan protein yang berlangsung di dalam nukleus dan ribosom. Komponen yang terlibat adalah DNA template, mRNA, tRNA, dan rRNA. Sintesis protein ini itu berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama adalah transkripsi, yaitu proses pembentukan mRNA dan RNA template yang berlangsung di dalam nukleus. Dua, translasi, yaitu proses penerjemahan kodon mRNA dan tRNA menjadi asam-asam amino. Selanjutnya, asam-asam amino ini akan dirangkai menjadi polipeptida. Proses ini terjadi di ribosom. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, maka jawaban yang benar adalah D. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Salam Smart School, generasi Smart, berkarakter, cerdas.